Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najmi Wandra Bustaman. Di sini bersama Saya Ahmad Fadli. Saya Laskar Setiawan. Nick. Kita sekelompok di sini akan menganalisis data hasil pengukuran 100 daun singkong. Variabel yang kita pakai di sini ada dua, yaitu panjang daun dan lebar daun dalam satuan sentimeter. Analisis kita kali ini bertujuan untuk melihat pola sebaran data, variasi ukuran, serta hubungan antara panjang dan lebar daun. Pertama, kita import dulu yang CSV yang sudah kita yang dataset atau CSV yang sudah kita buat. Lalu, sini kita ingin mengatur nama kolomnya itu menjadi nomor panjang dan lebar menggunakan call names. Ini penting supaya saat pemanggilan variabel nanti tidak membingungkan dan lebih representatif terhadap data aslinya. Setelah itu, di code head ini outputnya akan menampilkan 6 data pertama. Sebenarnya tujuannya hanya untuk memastikan bahwa data sudah terbaca dengan benar. Tidak ada nilai yang bergeser dan datanya dan tipe datanya sesuai. Khususnya pada kolom panjang dan lebar yang harus berupa numerik tadi. Terus selanjutnya, kita menggunakan summary. Summary ini itu akan menghasilkan output yang menunjukkan nilai minimum, kuartil bawah, median, mean, kuartil atas, dan maksimum. Dari sini kita bisa langsung melihat kalau ada ukuran daun terkecil dan terbesarnya, nilai tengah data, serta kecenderungan sebaran data secara umum. Kalau nilai mean dan median jaraknya jauh, itu bisa mengindikasikan bahwa distribusi tidaklah simetris. Ini nanti bisa konfirmasi lagi lewat grafik. Selanjutnya, yang kita lakukan sini adalah menghitung korelasinya antara panjang dan lebar daunnya. Ketika kita menggunakan korelasi, output yang akan muncul itu adalah nilai korelasi numeriknya. Nilai ini itu menjelaskan seberapa kuat hubungan linear antara panjang dan lebar daunnya. Kalau nilainya positif, jika nilai positif, itu artinya ketika panjang daun bertambah, lebar daun cenderung ikut bertambah juga. Jika mendekati 0, artinya hubungan antara variabel itu lemah. Nilai ini juga nanti akan kita tampilkan kembali berupa scatter plot supaya nanti interpretasinya bisa lebih visual kembali. Selanjutnya, di sini saya memanggil library ggplot2. Library ini saya gunakan karena ggplot2 ini merupakan salah satu library visualisasi data di RStudio yang paling kuat dan fleksibel, terutama untuk grafik statistik seperti histogram, box plot, dan scatter plot. Dengan ggplot2 ini, kita bisa memisahkan antara data estetika dan geometri grafik, sehingga visualisasi lebih terstruktur dan mudah dibaca. Lalu selanjutnya, di sini ada histogram panjang daun. Nah, histogram panjang daun ini memperlihatkan bagaimana data tersebar pada interval tertentu. Warna biru dipilih karena netral dan mudah dibaca, sedangkan outline hitam membantu memperjelas batas antar kelas. Garis densitas merah digunakan untuk mempermudah interpretasi bentuk distribusi secara keseluruhan. Apakah mendekati normal atau tidak? Nah, pada AX, X sama dengan panjang, saya menentukan bahwa variabel yang dianalisis adalah panjang daun. Di bagian geom underscore histogram, saya menggunakan Y sama dengan density. Artinya sumbu Y menunjukkan kepadatan data, bukan frekuensi murni. Ini dilakukan supaya histogram bisa digabungkan dengan grafik density. Batang berwarna biru menunjukkan sebaran data panjang daun dalam interval 1 cm yang ditentukan oleh bandwidth sama dengan 1. Garis melengkung berwarna merah ini yang berada di atas histogram berasal dari geom underscore density. Inilah yang disebut dengan density curve. Lalu
Selanjutnya kita beralih ke histogram lebar daun. Nah, grafik selanjutnya ini adalah histogram lebar daun. Struktur grafiknya sama, tetapi variabel yang dianalisis adalah lebar daun. Di sini saya menggunakan bandwidth sama dengan 0,5 karena variasi lebar daun lebih kecil dibanding panjang daun, sehingga intervalnya dibuat lebih rapat. Batang histogramnya berwarna oranye, sedangkan garis density-nya berwarna biru. Dengan membandingkan histogram panjang dan lebar daun, kita bisa melihat perbedaan pola, sebaran, dan tingkat variasi di antara kedua variabel tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan grafik dari box plot. Box plot ini adalah box plot panjang vis lebar. Selanjutnya, saya menggunakan box plot untuk membandingkan distribusi data panjang dan lebar daun secara berdampingan. Box plot ini sangat informatif karena menampilkan perbedaan posisi data yang nyata. Bisa kita lihat, kotak panjang daun posisinya lebih tinggi dibandingkan kotak lebar daun. Garis hitam yang di tengah-tengah ini, dia posisinya di sekitaran, di sini, sebentar, kita lihat. Oh, udah mak. Di sini dia di 12,6 cm, sedangkan lebarnya dia ada di 6,9 cm. Ini membuktikan secara statistik bahwa daun singkong memiliki bentuk yang lonjong panjang lebih dominan daripada lebar. Selain posisi ukuran kotaknya juga berbeda, kotak panjang terlihat lebih tinggi secara vertikal dibandingkan kotak lebar. Hal ini menunjukkan bahwa variasi ukuran panjang lebih beragam dibandingkan ukuran lebarnya yang cenderung stabil. Jika teman-teman melihat titik merah di luar garis, itu menunjukkan suatu outlier. Namun pada data ini, titik itu tidak muncul, menjadikan sangat minim, menandakan data observasi kami cukup bersih dan valid. Lalu kita lanjut ke bagian scatter plot. Nah, di sini data scatter plotnya. Ini data scatter plot dan regresi linear. Grafik terakhir adalah scatter plot yang memvisualisasikan hubungan korelasi antara panjang dan lebar daun. Titik ini merepresentasikan, maksudnya titik hijau ini mempresentasikan 100 sampel daun singkong yang kita bisa melihat pada pola titik-titik yang bergerak naik dari kiri bawah ke kanan atas. Namun sebenarnya agak melebar kan nih. Kalau kita lihat di sini agak melebar. Kalau kita lihat dari sini garis merah adalah garis model regresi linear yang kita buat karena garisnya menanjak dari hubungan yang positif. Kita lihat nih. Ini selalu menanjak. Artinya setiap penambahan panjang daun secara rata-rata akan diikuti oleh penambahan lebar daun. Sesuai hasil analisis, kemungkinan garis ini merepresentasikan nilai slope 0,30, jadi setiap daunnya bertambah panjang 1 cm. Lebarnya diprediksi naik sekitar 0,30 cm. Nilai korelasi ini tampilan dari substitusi grafik dari korelasi itu 0,53. Angka ini menunjukkan hubungan yang moderat cukup kuat. Itulah sebabnya titik-titik hijau terlihat agak menyebar di sekitar garis merah.
karena masih ada variasi alami pada bentuk-bentuk daun singkong saat kita survei di lapangan. Ya, sekian dari saya, dilanjutkan ke Najmi. Oke, baik. Jadi kesimpulan, secara keseluruhan, tadi analisis ini itu menunjukkan mulai dari visualisasi statistiknya, yang dimana sangat membantu dalam memahami karakteristik data, baik dari distribusi, variasi, maupun hubungan antar variabelnya. Baik, itu saja dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.